Shalom. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Mari kita baca firman Tuhan ini dan saya undang kita bangkit berdiri untuk bisa membacanya secara responsoria. Mazmur 21 ayat 33 sampai 46, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani, lalu berangkat ke negeri lain. Namun petani-petani itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain lagi dengan batu. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya." Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada petani-petani yang lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dalam musim kering ini ada banyak yang gagal panen, fuso. Walaupun curah hujan yang tinggi juga tetap menjadi ancaman. Ya. Kemarin ada seorang bapak cerita kepada saya di kampung di Medan atau di daerah mana itu di Sumatera Utara. Sekian hektar tanaman cabai tidak begitu baik hasilnya karena curah hujan tinggi. Tetapi masih untung, masih berbuah. Tapi pernahkah kita menanam sesuatu tanaman yang kita harapkan menghasilkan buah, tapi ternyata nggak berbuah? Gimana rasanya? Mungkin kita membeli sawit atau lahan ditanami sawit sekian hektar, tetapi setelah kita tunggu, biasanya sawit berapa lama berbuah pasir? Oh, ada bos sawit di sini. Oh, ada Pak Sinaga. Sawit berapa lama berbuah pasir, Amang? Setelah ditanam 3 tahun.
aman lahan kita di sana, Mang? Saya dengar agak kebakaran. Iya. Iya. Nggak usah khawatir, Mang. Kami merasakan persoalan itu karena asapnya sampai ke sini. Jadi kesusahan orang bisa berdampak ke kita. Jadi disitulah tenggang rasa kita. Walaupun tidak langsung berdampak, bertenggang rasa juga lah. Amin Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, diharapkan misalnya sawit ini sekian hektar ditanam tapi gagal. Padahal sudah begitu besar investasi ditanam, pemupukan dan lain sebagainya. Maka apa yang akan terjadi? Ekspresi yang bagaimana mungkin kita akan gambarkan ketika kita datang ke tempat itu, lalu sekian hektar tanaman sawit yang kita tanam itu, yang kita harapkan nanti akan kita menuai hasil, tapi ternyata fuso atau tidak jadi, tidak menghasilkan buah sesuai dengan yang diharapkan. Maka kita akan berdiri dengan, kalau orang bilang nelongso, sedih. Aduh, apa yang salah ya? Di mana nih? Sedih kita, mungkin tengulus dada. Gak balik lagi uangku ini. Gimana ini? Belum lagi nanti yang di rumah merepet kan. Nah ibu bapak saudara-saudara, seperti itulah sebenarnya perasaan Tuhan ketika Tuhan melihat kita anak-anaknya. Dia menaruh saya di sini, dia menaruh kita di sini, dia menaruh kita dimanapun kita tinggal. Bukan hanya sekedar diletakkan Bapak Ibu. Sama seperti seorang ibu yang tahu tata letak ruangan rumah. Dia meletakkan pot di mana, dia meletakkan asbak di mana, dia meletakkan piring di mana. Semuanya ada maksud, ada aturannya, ada rencana Tuhan. Nah dia menaruh kita di mana kita saat ini berada supaya kita berbuah. Dan itulah yang diharapkan Yesus kepada murid-muridnya. Dengan penekanan kisah ini. Hai 12 orang muridku, kalian bukan hanya sekedar ikut-ikut aku. Aku ke danau kalian ikut, aku ke lahan gandum kalian ikut, aku ke Yeriko kalian ikut, bukan hanya untuk melihat kehebatanku, bukan hanya untuk melihat aku melakukan mukjizat, bukan. Yesus berpesan seolah-olah dengan pesan tersirat bahwa para murid harus berbuah. Harus berbuah. Itulah tujuan teks ini Bapak Ibu Saudara. Itulah tujuan Yesus. Yesus menginginkan kita semua, para murid, orang Kristen yang mengaku pengikut Yesus, berbuah. Katakan dulu sama-sama. 1, 2, 3. Berbuah. Apakah kita menjadi Kristen yang sudah berbuah? Apakah kita menjadi pohon semacam pohon yang tidak berbuah, mandul? Apakah karena iklim? Apakah karena memang kita berpikir aku bukan bibit unggul dan lain sebagainya? Oh, yang nanam Yesus. Pupuk kita jelas darah Yesus. Itu pupuk kita, jelas darah Yesus. Yang kita bagaikan pohon anggur disiangi. Disiangi oleh apa? Oleh firman. Bersih, dibersihkan oleh air dan firman, oleh baptisan, oleh pengudusan. Firman membersihkan. Sebuah pohon coklat, kalau tidak dipotong dahan-dahannya, buahnya nggak begitu banyak. Tapi dibersihkan oleh firman. Diberi pupuk darah Yesus. Masakan tidak tumbuh juga, tidak berbuah juga. Bapak Ibu Saudara, Yesus bertitik tolak dari perumpamaan ini. Kita bisa memahami bahwa Yesus menyayangkan bahwa sebenarnya orang-orang Yahudi lah yang terlebih dahulu ditanam di sana, tetapi mereka tidak berbuah. Perhatikan. Kalau tidak berbuah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apa yang dikatakan Yesus? Kebun anggur itu sebenarnya berbuah, tetapi
yang diharapkan Yesus ternyata bukan buah anggur. Kalau di sini petani ya, terjemahan Alkitab baru petani, tetapi terjemahan yang lama penggarap. Oke, pelayanan kita harus berbuah. Oke, pekerjaan kita yang harus berbuah. Tetapi jangan lupa bahwa yang berbuah juga adalah diri kita. Orang Yahudi, para ahli Taurat, imam-imam kepala, orang Farisi, itu melayani, diharapkan mereka berbuah, tetapi mereka hanya menikmati buah dari bait Allah, tetapi diri mereka sendiri nggak berbuah. Seperti penggarap-penggarap itu sama sekali nggak berbuah. Justru buah yang mereka hasilkan adalah buah kejahatan. Nah, apa dampaknya kalau kita nggak berbuah, Bapak Ibu Saudara? Maka kerajaan Allah akan diambil. Yesus bilang, kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Dalam bacaan kita tadi. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kerajaan Allah berarti wilayah pemerintahan Allah. Dulu bangsa Israel pingin raja. Supaya apa? Supaya ada yang melindungi, supaya ada yang membela, supaya ada wilayah pemerintahan yang jelas. Tetapi mereka dikasih raja, tetapi secara rohani mereka tidak meyakini Yesus dengan sungguh-sungguh, bahkan menolak Yesus. Kemarin saya melihat di TikTok Bapak Ibu, dalam sebuah perayaan Yahudi, kan banyak perayaan Yahudi, Yom Kippur, ada pesta macam-macam. Lalu ada orang Kristen bawa salib keluar dari gereja ya, rumah sembahyang. Maka orang-orang Yahudi berpakaian-pakaian sembahyang itu melihat orang Kristen, cuy, semua meludah. Dan itu dalam tinjauan historis ternyata sudah menjadi sebuah tradisi. Betapa mereka benci kepada kekristenan. Mereka lebih berterima dengan Islam. Makanya kalau kita berpikir orang Yahudi di pihak kita, kita keliru. Karena mereka lebih dekat ke adik kita. Mereka bilang kita penyembah berhala. Mereka tidak berbuah, maka mereka tidak mendapatkan wilayah. Bahkan sampai saat ini pun kita tahu secara politik kenegaraan, negara Yahudi terus-menerus konflik, sengketa. Dan secara rohani Allah tidak di pihak mereka. Ini persoalan. Karena bukan lagi warga kerajaan Allah. Nah, ini menjadi persoalan juga bagi kekristenan Bapak Ibu Saudara. Setelah Yahudi menolak Yesus, Mesias, maka pindahlah kepercayaan Tuhan itu kepada Kristen. Umat Tuhan Kristen. Karena dikatakan, kalau engkau tidak menerima, maka diserahkan kepada bangsa-bangsa lain yang bisa menghasilkan buah. Jadi pindahlah ke Kristenan. Tetapi saya membaca buku ahli sejarah, kekristenan pun pusatnya berubah-ubah. Karena akan berpindah lagi. Di mana kekristenan hari ini bertumbuh, puji Tuhan. Tapi kalau kekristenan sudah mulai merosot, pindah lagi pusat kekristenan. Saudara, Bapak Ibu Saudara tahu, pusat kekristenan pertama di Yerusalem. Tetapi lihatlah konflik, gara-gara kebebalan, maka terjadilah perang salib, silih berganti, perang, dan banyak orang Kristen kalah. Lalu pindahlah kekristenan ke Alexandria, ke Mesir. Apa yang terjadi sekarang? Gereja Koptik hanya berapa persen di sana. Lalu pindah lagi kekristenan kemana? Ke Eropa. Maka kiblat kita kekristenan Eropa. Kita bersembahyang duduk di semacam ini kan ala Eropa Bapak Ibu. Kalau ala Asia enggak seperti ini. Kita berdiri tidak pakai bangku-bangku seperti ini. Ini ala Eropa. Kita ke gereja pakai jas, itu ala Eropa. Kalau gereja Koptik enggak seperti itu. Gereja Timur. Kita ini gereja Barat, pengaruh dari Eropa. Jadi berkembang di Eropa, dan saudara tahu liberalisme berkembang di Eropa.
Ada banyak orang sekarang nggak ke gereja, bahkan di Eropa gereja-gereja dibeli, beralih fungsi dan sebagainya. Maka pusat kekristenan pindah kemana? Pindah ke Amerika Latin. Di Amerika Latin booming kekristenan. Setelah itu pindah lagi kemana? Pindah lagi ke Asia, ke Afrika. Di Afrika kekristenan meledak. Tetapi Bapak Ibu kembali lagi. Pindah kemana? Ke Asia, kemana? Korea. Dulu Korea begitu meledak kekristenan. Tapi mulai meredup lagi. Ibu bapak saudara-saudara, inilah yang dimaksud ayat ini. Allah akan melanjutkan pekerjaannya kepada orang-orang yang mau berbuah. Itu sebabnya saudara dan saya harus berbuah. Kalau tidak, saya takut jangan seperti orang Israel bilang, Abraham adalah bapa kami. Apa urusanmu? Kami keturunan Abraham, mewarisi janji Abraham. Maka Yesus bilang apa? Aku bisa membuat penyembah-penyembah dari batu. Ibu bapak saudara-saudara, akhirnya orang Yahudi tidak mengalami kerajaan Allah, tidak mengalami pemerintahan Allah. Nah, apakah kita menginginkan hal yang sama? Allah tidak lagi memerintah dalam hidup kita? Tentu tidak. Kita begitu mendambakan kerajaan Allah terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Itulah sebabnya kita beribadah, bukan? Itulah sebabnya kita ke gereja. Itulah sebabnya kita cell group. Itulah sebabnya kita melayani. Itulah sebabnya kita kasih persembahan. Itulah sebabnya kita bernyanyi muji Tuhan. Karena kita merayakan dan tinggal rindu dalam suasana kerajaan Allah, di mana Allah memerintah secara pribadi dengan kekuasaannya, dengan otoritasnya, dan hidup kita diatur oleh Allah. Tapi bagi orang yang tidak mau, Allah nggak memaksa. Yang penting bagi kita adalah jaminan Tuhan, bukan? Oh, mungkin kita bisa kehilangan segala sesuatu, bahkan nyawa kita. Tetapi kalau kita percaya pada Tuhan, maka kita akan beroleh jaminan Tuhan. Kita ada dalam kerajaan Allah. Roh kita pergi pun kita tahu ada dalam pemerintahan Allah. Ibu bapak saudara-saudara, apa yang diharapkan oleh Tuhan tidak banyak dari kita. Yang diharapkan Tuhan hanya berbuah. Jadi bukan hanya Kristen terus, tapi berbuahlah. Tentu buah yang baik, tentu buah yang manis, bukan sembarang buah. Harus buah yang baik untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini kesempatan. Kalau ini betul-betul kita hayati secara nyata, maka kita akan berlomba-lomba berbuah, menunjukkan buah kita. Oh, ini buahku lebih besar. Ada perlombaan, ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Aku kasih buahku yang manis, Tuhan. Aku kasih buahku yang harum, Tuhan. Aku kasih buahku yang berjaminan mutu, Tuhan. Ini kita nikmati dalam pesta rohani. Itu memuliakan Bapa. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, pendeta ngomong buah. Ekonomi susah, harga-harga naik dan sebagainya. Yang penting kerja dulu lah, nggak usah muluk-muluk. Yang penting gereja udah. Tapi Bapak Ibu Saudara, berbuah bukan pilihan. Berbuah adalah perintah Tuhan. Kalau kita nggak berbuah, Tuhan akan kasih, percayakan kepada orang lain. Ibu bapak saudara-saudara, mengapa kita atau ada orang Kristen tidak berbuah? Tentu ada banyak jawabannya. Apakah kalau ibarat tumbuhan, apakah kena hama, apakah kena penyakit, apakah kena iklim, kekeringan, apakah kena tindis tumbuhan lain sehingga tidak berbuah. Ada banyak faktor. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita hari ini, ada petani-petani atau penggarap dalam terjemahan lama dipercayakan kebun. Mereka mengolah kebun itu, tetapi hasilnya bagus. Tuan pemilik kebun pergi, lalu ketika datang utusan untuk meminta hasilnya,
Tapi apa yang terjadi? Mereka penggarap-penggarap, petani-petani yang dipercayakan itu justru ingin menguasai. Mereka ingin menguasai lahan itu, hasilnya semua. Mereka berubah. Orang yang mendapatkan kepercayaan, orang yang mendapatkan kebaikan, berubah gara-gara ketamakan. Ingin berkuasa, ingin menguasai. Ini berbicara apa Bapak Ibu? Tidak jauh-jauh. Ini berbicara orang Kristen yang dititipi berkat. Dititipi kebun anggur. Tapi justru tidak memberi hasil apa-apa untuk Tuhan. Nah, ini yang paling menyedihkan, bukan? Saya menafsirkan berdasarkan teks ini. Ada orang percaya yang mendapat kepercayaan Tuhan tetapi tidak menjalankannya, justru mengkudeta Tuhan karena ketamakan. Ini Tuhan, hartaku ini. Dulu start awal, Tuhan berkatilah lahan ini, berkatilah usahaku. Panggil pendeta, panggil majelis berdoa untuk mendoakan usaha ini. Tapi setelah berhasil, lupa. Tuhan gak datang secara langsung, tapi Tuhan datang melalui apa? Melalui gereja, Bapak Ibu. Melalui apa? Melalui orang-orang lain, Bapak Ibu. Melalui apa? Melalui orang-orang butuhkan pertolongan, Bapak Ibu. Oke, kita gak mau memikirkan gereja, pikirkanlah orang-orang yang kesusahan di sekitar kita. Kan Tuhan bilang, kapankah, bila mana aku datang ke tempatmu, aku datang sebagai orang susah, aku datang sebagai orang fakir miskin, para janda, anak yatim. Nah, kita ingin menjadi penguasa, pemilik. Inilah penyakit orang percaya, dari Yahudi sampai ke Kristenan. Dikasih anugerah tapi ingin berkuasa. Kita lupa dalam pengelolaan harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Kecuali kita bilang gak ada urusan Tuhan dengan hartaku. Hartaku. Bukan urusan Tuhan. Maka kita bukan warga kerajaan Allah. Kita lupa Bapak Ibu Saudara bahwa Allah itu adalah pemilik. Kita hanyalah pengelola. God is the owner. We are manager. Allah pemilik. God is the owner. Pemilik. We are manager. Manager saja kita ini. Pengelola. Pengatur. Mengelola harta yang Tuhan taruh, Tuhan titipkan. Apakah harta atau pelayanan atau apapun itu. Kita hanya melakoni apa yang Tuhan perintahkan. Kita menikmati kehidupan ini yang Tuhan taruh, Tuhan percayakan. Oke, tetapi we not the owner. We are not the owner. Kita hanyalah manajer. Itu secara rohani Bapak Ibu. Jangan lupa. Jangan seperti apa yang disampaikan Tuhan tadi. Kita mau mengkudeta Tuhan. Ini kan kudeta. Kudeta rohani. Setelah dikasih berkat, setelah dikasih pekerjaan, setelah dikasih kepercayaan, diutus para nabi, mereka tolak. Diutus lagi para rasul perjanjian baru, mereka tolak. Diutus Yesus putranya, mereka tolak. Inilah yang membuat orang gak bertumbuh. Pertama, ketamakan, kerakusan, materialisme, hedonisme, rakus. Yang kedua, apa yang membuat orang gak bertumbuh? Karena menolak firman Tuhan. Menolak firman Tuhan disampaikan Nabi, menolak firman Tuhan disampaikan Rasul, menolak firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, bahkan menolak Yesus sendiri. Itu artinya menolak Allah sendiri. Mengkudeta. Orang Yahudi mengkudeta Allah. Maka mereka tidak menjadi warga kerajaan Allah. Kecuali mereka bertobat nanti suatu saat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu bagaimanakah supaya kita berbuah? Pertama,
Buanglah ketamakan, karena ketamakan akan membuat benci, iri, bahkan membuat kita sadis. Tamak harta. Tahu kalau orang kejar sekali dengan harta, nggak peduli lagi dengan keluarga, nggak peduli dengan adik. Kalau ada orang tamak, maka semua akan disingkirkan, semua akan dienyahkan. Ya, para rasul, para nabi dienyahkan, hal rohani dienyahkan. Itu kalau ada ketamakan. Syukur kalau di sini nggak ada, ya puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hormatilah, dengarkanlah firman Tuhan. Implikasinya sederhana, bukan hanya mendengarkan khotbah, tetapi buka rumah kita untuk cell group. Amin. Buka rumah kita untuk ibadah keluarga. Karena disitulah pesan-pesan firman Tuhan akan datang. Hormatilah firman Tuhan yang bisa datang dengan berbagai macam cara dalam hidup kita. Bisa melalui teman, bisa melalui pimpinan, bisa melalui orang lain, bisa melalui istri, bisa melalui suami, bisa melalui anak. Jangan bilang, sok tahu kau, aku lebih tahu. Itu orang Yahudi kalau diterjemahkan dalam bahasa sederhana, praktis. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat 42, mari kita baca bersama-sama. Bagaimana supaya kita bisa berbuah seperti seturut yang dikehendaki Tuhan. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadikan Yesus batu penjuru. Batu penjuru itu apa, Bapak Ibu? Kalau ada pembangunan rumah Tuhan, kan peletakan batu penjuru. Itulah patronnya. Disinilah nanti awal berdirinya. Nah, kayak gitulah hidup kita. Dari batu penjuru itulah disusun bangunan-bangunan yang lain berdiri. Memanjang, melebar, naik ke atas. Dimulai dari batu penjuru. Kalau batu penjuru itu enggak ada. Batu penjuru dalam konteks masa dulu adalah batu kunci, Bapak Ibu. Batu kunci. Batu kunci adalah inti atau pusat dinding bangunan itu. Kalau batu itu dicabut, runtuh semua, Bapak Ibu. Itu batu penjuru konteks zaman dulu. Tapi konteks sekarang batu penjuru, wah ayo kita ibadah bangun gereja, kita ibadah peletakan batu penjuru. Wah, hampir sama juga. Yang jelas, Yesus adalah kunci, Yesus adalah patron hidup kita. Kalau kita mau berbuah, itulah patron hidup kita.